untuk apa? Untuk mengucapkan kemerdekaan Indonesia. Oke, Jepang kan sudah janji sama Indonesia bahwa akan dimerdekakan. Jadi Jepang juga membentuk BPUPKI sebagai bukti janjinya untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, pada tanggal 1 Maret 1945 BPUPKI itu dibentuk oleh Jepang dan diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyadiningrat. Pada sidang pertama itu ada di Jowo Sangiin atau Gedung Pancasila. Untuk gagasan dasar negara itu dirumuskan, maksudnya dikemukakan oleh 3 tokoh, yaitu ada Mohyamin, Supomo, dan juga Soekarno. Untuk yang Soekarno ini menjadi inspirasi dalam sidang-sidang BPUPKI di selanjutnya tentang membahas dasar negara. Sehingga pada tanggal 1 Juni 19 pas Soekarno membukakan pendapatnya, pidatonya pada tanggal 1 Juni tersebut sebagai hari lahir Pancasila. Untuk yang Pancasila, versi Pancasila itu diubah oleh tim kecil atau tim panitia 9. Ada siapa aja, Mas, kan? Di panitia 9? Karena wanita jadi proses yang cukup panjang untuk merumuskan Pancasila tersebut, urutan dasar negara dimatangkan pada panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Sehingga hasil dari buku ini Pancasila itu dimatangkan oleh panitia 9 dengan 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, ini Pancasila ini, teks Pancasila ini disahkan oleh PPKI. Kepanjangannya PPKI apa? Mas guys? Pancasila Indonesia Salah Usaha PKI. Nah, itu setelah Indonesia merdeka, berarti pada tanggal 18 untuk keteladanan para penulis Pancasila, yaitu ada juga dulu para pahlawan kita itu benar-benar mati-matian rela berkorban untuk kemerdekaan Indonesia, sehingga negara Indonesia sekarang lebih maju dan semakin maju ke depannya. Nah, yang pertama itu ada terbiasa bermusyawarah. Jadi bukan hanya para pahlawan kita untuk terbiasa bermusyawarah, kita juga ketika kita mau mengambil suatu keputusan bersama, kita melakukan musyawarah bersama dan menyampaikan pendapatnya masing-masing sehingga dapat disimpulkan untuk ditarik kesimpulan bahwa nanti keputusan itu diambil bersama-sama, dan sehingga para pahlawan dulu itu mengemukakan pendapatnya masing-masing, terus musyawarah dan mengambil keputusan bersama untuk kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada rela berkorban. Ini kita juga harus apresiasi kepada para pahlawan kita yang telah benar-benar rela berkorban membela kemerdekaan Indonesia, sehingga kita juga harus rela berkorban mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa. Nah, untuk yang ketiga itu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Bukan hanya para pahlawan kita juga sebagai bareng-bareng sama teman maupun sama orang lain yang lebih tua dari kita itu juga harus hormat, terus juga biar kita juga ketika lingkungannya kita damai, tenang, jadi kehidupan kita itu lebih nyaman dan juga aman untuk Nah, yang terakhir ada cinta tanah air. Cinta tanah air ini contohnya
sekolah? Upacara. Ya, upacara bendera. Menolong juga kan upacara bendera atau juga memperingati hari-hari besar nasional itu merupakan bukti cinta tanah air kita kepada negeri. Untuk yang ini medianya itu Nanti pada masuk. kamu nanti masuk ke sini ya Mas ya Pak? Nah, media ini namanya itu Kota Pintar Pancasila. Nah, di sini tuh kakak membuat 4 lapis dari kota Pancasila ini. Yang pertama itu tentang materi sejarah terbentuknya Pancasila. Yang kedua dari tiga tokoh perumus Pancasila itu ada Muhammad, Soekarno dan juga Soekarno. Dan juga di sini ada juga panitia 9. Jadi sebelum Mas Mbak bermain di permainan ini, Mas Mbak juga belajar terlebih dahulu sehingga nanti dapat menjawab beberapa pertanyaan di lapisan yang ketiga dan juga 4. Di sini juga ada yang pertama permainannya itu Mas Mbak dapat memasangkan nama dan juga peran tokoh tersebut, peran pahlawan ini dalam memerdekakan Indonesia. Terus selanjutnya di sini ada permainan spinner. Nanti jika berhenti di angka 1 atau 2 dan 3 atau juga 4, di sini ada kantong. Kantong ini ada beberapa pertanyaan dan juga nanti Mas Mbak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Sebelum kakak main kotak tersebut, kotak kopila ini, kakak akan memberikan LKPD. Nah, di sini kan mainnya kan berkelompok. Jadi untuk yang kelompok maju nanti bermain ini dulu. Terus yang kelompok lain mengerjakan LKPD dari kakak ini. LKPD itu lembar kerja peserta. Kelompoknya LKPD yang ini. Jadi setelah kelompok 1 selesai bermainnya, silakan duduk. Terus gantian kelompok lain. Yang maju boleh bareng. Yang maju boleh satu kelompok. Sini toh baru ini. Iya. Ini Mas Abbas sama itu. Ayo.